Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, kelas 2023C, akan mempresentasikan final project kami berjudul Pemilihan Rute Efektif untuk Penyaluran Bantuan menggunakan algoritma Floyd-Warshall dan algoritma ASTAR dalam studi kasus penyaluran bantuan kota termiskin di Jawa Timur. Nah, di sini dengan saya sendiri, Salsa Rahma Aulia dengan NIM digit terakhir 219, kemudian ada Nurin Nasi Asal Sabila dengan NIM digit terakhir 148, dan Amani dengan NIM digit terakhir 038. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kode dalam pembentukan graf. Di sini kami menginput file koneksi jarak antar kota di Jawa Timur dan file penduduk, persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Ini dua-duanya kami mengambil dataset yang ada di Badan Pusat Statistik. Di sini bentuknya Excel semua dengan kami membaca filenya dengan library Pandas. Kemudian outputnya dihasilkan sebagai berikut. From to ini menandakan kalau berangkatnya dari kota mana dan bertujuan di kota mana. Di sini pastinya ada 38 kota dan provinsi se-Jawa Timur. Di sini ada kota dan persentase kemiskinannya berapa. Dalam pembuatan graf kita mengkonversi matriks jarak antar kota menjadi edge list. Di sini matriks yang tadi kita konversikan menjadi graf. Di sini ada kode untuk menghindari looping, menghindari dia ada di kota yang sama. Kemudian pembuatan graf menggunakan network. Di sini juga ada penambahan atribut presentase penduduk miskin ke dalam node. Ini dalam baris yang sama ada kota, kabupaten kota, dan persentase kemiskinan. Di sini ada kode normalisasi di mana kalau persentase penduduk miskinnya itu tinggi, maka berwarna merah, dan kalau persentase penduduk miskinnya rendah, yakni berwarna biru. Di sini juga ada kode untuk menggunakan panjang edge proporsional dengan jarak, di mana kalau jaraknya itu rendah, maka jarak lintasan pada grafnya juga rendah. Kalau sebaliknya, kalau jaraknya panjang, maka lintasannya juga panjang. Ini menambahkan persentase kemiskinan di bawah node dan menambahkan label jarak pada lintasan. Nah, di sini ada grafnya. Ini kita bisa lihat kalau kota-kota dengan warna biru, ini berarti presentasenya rendah, sedangkan kota berwarna terang, yakni warna merah, warna orange, ini berarti presentase kemiskinannya tinggi. Kita juga bisa lihat kalau misal kota Pacitan dengan kota Ponorogo, ini jarak lintasannya ini pendek, yakni jarak sebenarnya hanya 78 kilometer, sedangkan Pacitan dengan Banyuwangi jarak lintasan pada grafnya sangat jauh karena jarak sebenarnya yakni 462 kilometer. Selanjutnya kami juga ada kode untuk mengurutkan kota mana sih yang akan menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan. Di sini yang terhasilkan adalah urutan pertama yakni Kabupaten Sampang dengan persentase kemiskinan yakni 20,83%. Dan kota dengan prioritas terakhir dalam penyaluran bantuan yakni Kota Batu dengan persentase kemiskinan hanya 3,06%. Sekian presentase dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma ASTAR. Pertama-tama kami mengimport terlebih dahulu library-library yang kami butuhkan. Di sini ada networkx untuk manipulasi graf kami, lalu ada heapkey untuk priority queue kami. Lalu di dev ASTAR rute prioritas ini, pertama-tama kami melakukan sorting terlebih dahulu terhadap presentasi kemiskinan yang telah kami upload di file persentase kemiskinan di awal. Lalu setelah itu kami sorting berdasarkan tingkat presentasenya dari kemiskinan tertinggi hingga terendah. Lalu setelah itu kami menginisialisasi rute dan jarak total, di mana total rute ini adalah ini akan menjadi tempat menyimpan rute yang akan dilalui. Lalu setelah itu total distance akan menjadi tempat jarak tempuh yang telah dilalui, dan current node akan menjadi node yang sedang diproses. Lalu setelah itu kami membuat dev heuristik untuk heuristiknya Astar, di mana di sini kami menggunakan heuristik berdasarkan bobot di age masing-masing node. Lalu setelah itu, untuk bagian ini adalah pengimplementasian algoritma A, di mana for next node inserted kota, if current node sama dengan next node continue. Artinya, apabila current node-nya sekarang adalah total dari apabila current node-nya adalah tujuan dari node kami, maka dia tidak akan melewati kota. Lalu setelah itu, ini adalah bagian dari algoritma Astar, di mana ini adalah priority queue. Lalu visited, sorted, path, dan min cost ini, untuk visited sendiri, ini akan menyimpan node-node yang telah dilalui. Lalu setelah itu,
sorted path dan min cost ini akan menjadi tempat menyimpan jarak terpendek dan biaya terendah. Lalu setelah itu, while Peki cost notepad sama dengan Hepki Hepop ini adalah proses dalam mencari prioritas terendah dari Astar itu sendiri. Lalu setelah itu, dia akan mengecek if not invisited sama dengan continue. Jadi apabila node-nya itu sudah ada di visited, maka dia akan dilewati. Namun apabila belum ada, maka akan ditambahkan ke visited. Lalu setelah itu di bagian ini, if node sama dengan next node, dia akan keluar dari loop. Artinya apabila node ini sudah sama dengan tujuan dari node kami, ya tujuan akhir, maka dia akan keluar dari loop. Lalu untuk setiap tetangga di sini, apabila tetangga ini belum ada di visited, maka dia akan ditambahkan ke priority queue. Lalu setelah itu, bagian ini adalah bagian untuk merekonstruksi rute pada hmm, algoritma Astar. Lalu untuk outputnya dia akan mereturn rute dan jarak. Untuk contoh penggunaan di sini kami menggunakan start node-nya adalah Surabaya. Lalu di bagian ini kami memanggil fungsi yang telah kami buat yaitu Astar tadi dengan dia adalah graph dan start node-nya adalah Surabaya. Lalu data penduduknya adalah file yang telah kami upload di awal. Lalu di sini dia akan menampilkan rute optimal berdasarkan penghitungan Astar dan jarak. Target node di sini adalah contoh tempat menginput dari user, inputan kabupaten atau kota yang dituju. Lalu if target node sama dengan in miskin kota, jadi dia mengecek apakah target node ini ada di file yang kami upload. Lalu jika ada, dia akan mengeprint target yang tadi kami ketik, lalu setelah itu dia akan memperlihatkan urutan prioritasnya ada di urutan berapa berdasarkan hasil sorting kami di awal dan tingkat kemiskinannya itu berapa persen. Lalu setelah itu di bagian sini dia akan memperlihatkan rute yang akan dilalui dari start node hingga ke node akhir dan di bagian sini dia akan memperlihatkan total jarak yang akan dilalui dari start node hingga ke node akhir yang diinputkan oleh user. Lalu di sini saya akan mendemokan kode ini. Jadi ini adalah rute-rute yang dibuat oleh Astar, di mana Sampang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Namun dia memilih melewati Bangkalan terlebih dahulu karena saat dia mengecek tetangga-tetangga yang ada di sekitar Surabaya yang terhubung dengan Not Surabaya, dia melihat bahwa apabila melewati Bangkalan terlebih dahulu, dia akan lebih pendek jaraknya untuk sampai ke Sampang, yaitu kota dengan tingkat kemiskinan pertama. Oleh karena itu, dia memilih melewati Bangkalan terlebih dahulu, baru ke daerah dengan urutan kemiskinan pertama, yaitu Sampang. Lalu di sini saya akan mencoba memasukkan kota Sidoarjo. Dan ini adalah hasil dari running di algoritma Astar. Di sini ditunjukkan bahwa Sidoarjo ada di urutan ke-34 dengan tingkat kemiskinan 4,53%. Di sini kita bisa ngecek di bagian ini, di mana Sidoarjo benar ada di urutan 34 dengan indeks kemiskinan 4,53. Lalu ini adalah rute yang dibuat oleh algoritma Astar untuk bisa sampai ke Sidoarjo. Lalu setelah itu, total jarak yang akan ditempuh oleh algoritma Astar adalah sebesar 2004 km. Baik, di sini untuk algoritma Floyd Warshall dimulai dari mengimportkan network X, SMX, lalu import pandas SPD. Lalu untuk penerapannya, awalnya dari miskin data di sini untuk mengumpulkan informasi tentang presentasi penduduk, itu diambil dari file Excel kami, dari kolom kabupaten atau kota, dan persentase kemiskinan. Setelah itu mengurutkan kota berdasarkan persentase penduduk miskin tertinggi dengan sorted, yaitu pengaplikasian dari algoritma Rimshot untuk mengurutkan kota berdasarkan persentase penduduk miskin tertingginya. Lalu menjalankan algoritma Floyd Warshall untuk menghasilkan predecessor dan distances. Di sini
predecessor itu untuk menyimpan jarak sebelum dilakukan rekonstruksi dan distances di situ untuk menyimpan jarak terpendek yang dihasilkan setelah fluid Wursel antara kota satu dengan kota yang lain. Lalu rekonstruksi jalur yang menggunakan fluid Wursel itu menggunakan predecessor dan source target. Source itu dimulai dari kota awal atau bisa dikatakan seperti start node, lalu target yaitu kota selanjutnya. Setelah itu masuk ke ini untuk memprioritaskan kota-kota berdasarkan tingkat kemiskinan di sini. Jadi nanti setelah direkonstruksi Floyd Warshol dia diurutkan berdasarkan dengan tingkat kemiskinannya, lalu dihitung untuk rute berdasarkan prioritasnya itu dengan total rute, total distance, begitu. Lalu untuk di kota selanjutnya itu mengikuti urutan prioritas tingkat kemiskinannya tadi. Di sini untuk rekonstruksi yang setelah disesuaikan dengan tingkat kemiskinannya tadi. Lalu ini untuk menghindari duplikasi node dan rute saja. Untuk hasil outputnya nanti diambil ada rute yang diambil dari perhitungan total rute, jarak dari total distance, prioritas dari sorted city yaitu yang tadi tuh yang tingkat kemiskinan dan distances dari jaraknya distance. Lalu ini untuk penerapannya aja setelah dijalankan nanti dari node awalnya kami pakai start node-nya Surabaya. Lalu ini untuk menjalankan fluid Warsaw-nya dari ini Surabaya sesuai dengan tingkat kemiskinan yang ada di miskin data ini sesuai dengan data penduduknya. Lalu ini untuk outputnya nanti seperti ini. Jadi ini nanti user juga akan disuruh untuk memasukkan nama kabupaten atau kotanya sehingga dia bisa melihat dia kotanya ada di urutan berapa dan sebelum menuju ke kotanya itu harus melalui jalur mana saja. Di sini bisa dicoba dengan kota Sidoarjo. Nah, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi rute optimal berdasarkan tingkat kemiskinan ini itu hasil akhirnya ada di Kota Batu. Di mana Kota Batu itu merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah. Jadi dia urut dari Surabaya ke Sampang, di mana Sampang itu urutan pertama tingkat kemiskinannya. Dengan total jaraknya dari Surabaya ke kota dengan tingkat kemiskinan terendah itu 5.390. Lalu ini pemisalan user memasukkan kotanya yaitu Sidoarjo. Lalu informasi yang akan didapatkan user yaitu nama kotanya, urutan prioritas di mana urutan prioritas ini yang mengartikan bahwa Sidoarjo itu tingkat kemiskinannya berada di urutan ke-34 di Jawa Timur. Lalu tingkat kemiskinannya 4,53% dan jalur yang ditempuh untuk menuju ke Sidoarjo itu ini, kota-kota ini dulu. Lalu dia akhirnya di Sidoarjo. Untuk itu total jarak yang ditempuh 5.039. Sekian presentase dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.